Hai, perkenalkan, saya adalah mahasiswi Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mengenai gangguan sistem kardiovaskuler dengan infark miokardium. Tetapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wilita Nasarisya Saleh dengan NPM 1211120119080. Saya dari kelas D, nomor absen saya 47. Mata kuliah Keperawatan Medikal Beda 1, dosen pengempu Ibu Grace Wakano. Selamat menyaksikan. Jadi sebelum kita masuk pada materinya, pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari infark miokardium. Infark miokardium didefinisikan sebagai nekrosis miokardium yang disebabkan oleh tidak adekuatnya pasokan darah akibat sumbatan akut pada nyeri koroner. Sumbatan ini sebagian besar disebabkan oleh ruptur plak ateroma pada arteri koroner yang kemudian diikuti oleh trombosis, reaksi inflamasi, dan mikrombolisasi di istal. Kadang-kadang sumbatan akut ini dapat disebabkan oleh spasme arteri koroner, emboli, atau vaskulitis. Penyakit yang satu ini adalah merupakan salah satu penyakit jantung yang banyak menimbulkan kematian, bahkan seringkali menimbulkan kematian mendadak bila tidak segera mendapatkan penanganan serta pertolongan atau pengobatan yang tepat dan cepat. Infark miokard atau biasa disebut dengan IMA adalah sebuah kondisi kematian otot jantung terhambat atau juga terganggu. Infark miokard ini disebabkan adanya penyempitan ataupun sumbatan pembuluh darah, dan pembuluh darah koroner ini adalah pembuluh darah yang memberikan makna serta nutrisi ke jantung untuk menjelaskan fungsinya. Kedua adalah etiologi. Etiologi dari infark miokardium dibagi menjadi dua, yaitu faktor resiko dan faktor penyebab. Yang pertama adalah faktor penyebab. Infark miokard akut bisa terjadi bila suplai oksigen yang tidak sesuai dengan kebutuhan tidak tertangani dengan baik, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan kematian sel jantung tersebut. Gangguan oksigenasi dapat terjadi karena berupa faktor antara lain. Pertama yaitu berkurangnya suplai oksigen ke miokardium memiliki 3 faktor, yaitu faktor pembuluh darah, faktor sirkulasi, dan faktor darah. Yang kedua yaitu meningkatkan kebutuhan oksigen tubuh. Pada seorang normal, meningkatnya kebutuhan oksigen mampu dikompensasi dengan baik, yaitu dengan meningkatkan denyut jantung untuk meningkatkan cardiac output. Faktor yang kedua yaitu faktor risiko. Faktor risiko dibagi lagi menjadi 2, yaitu faktor risiko biologis yang dapat diubah dan faktor risiko biologis yang tidak dapat diubah. Faktor risiko biologis yang tidak dapat diubah dibagi lagi menjadi 5, yaitu usia lebih dari 40 tahun, jenis kelamin, hereditas, ras, dan serangan jantung sebelumnya. Yang kedua yaitu faktor risiko. Faktor risiko biologis yang dapat diubah dibagi menjadi 10, yaitu penyakit pembuluh darah arteri, kolesterol, serum tinggi, perokok, diet tinggi garam dan diet tinggi lemak jenuh, obesitas, diabetes mellitus, dan penggunaan obat kontrasepsi, hipertensi, hiperlipidemia, faktor psikososial, diet, dan gaya hidup. Yang ketiga adalah manifestasi klinis. Di dalam infark miokardium, trias diagnostik pada infark miokardium dibagi menjadi
menjadi 3, yaitu yang pertama riwayat nyeri, adanya perubahan EKG, dan kenaikan enzim otot jantung. Yang pertama yaitu riwayat nyeri. Riwayat nyeri dibagi menjadi 7, yaitu nyeri dada yang terjadi secara mendadak dan terus-menerus. Yang kedua, lokasi nyeri dada di bagian depan, di bawah sternum dan abdomen bagian atas dengan atau tanpa penjalaran. Yang ketiga yaitu nyeri dada dapat menjalar sampai ke bahu, ke dagu, leher, lengan kiri, dan tembus sampai ke punggung. Yang keempat yaitu kualitas nyeri dapat berupa rasa nyeri berat seperti ditekan atau rasa dada seperti terbakar. Yang kelima yaitu lama nyeri bisa lebih dari 13 sampai 30 detik. Yang keenam yaitu nyeri tidak hilang dengan istirahat atau dengan pemberian NTG secara sublingual. Yang ketujuh yaitu kadang nyeri dada disertai gejala berupa keringat dingin, dada berdebar, sesak, pucat, dan sakit kepala. Yang kedua yaitu adanya perubahan EKG. Dibagi menjadi 2, yaitu gelombang Ki atau Ki patologis. Yang kedua segmen CT elevasi. Yang ketiga yaitu kenaikan enzim otot jantung, dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu CKMB merupakan enzim pasif spesifik sebagai penandu adanya kerusakan pada otot jantung. Yang kedua yaitu AST dapat membantu apabila penderita datang ke rumah sakit sesudah hari ketiga nyeri dada. Yang ketiga yaitu LDH akan meningkat sesudah hari keempat setelah nyeri dada dan akan normal sesudah hari ke-10. Yang keempat yaitu patofisiologi. Infark miokard atau nekrosis iskemik pada miokard diakibatkan oleh iskemia pada miokard yang berkepanjangan dan yang bersifat irreversibel. Untuk waktu yang diperlukan bagi sel-sel otot jantung mengalami kerusakan adalah iskemia selama 15-20 menit. Infark miokard akut hampir selalu terjadi di ventrikel kiri dan dengan nyata mengurangi fungsi ventrikel kiri. Makin luas daerah infark, makin kurang daya kontraksinya. Secara fungsional, infark miokard menyebabkan berkurangnya kontraksi dengan gerak dinding abnormal, terganggunya kepaduan ventrikel kiri, berkurangnya volume denyutan, berkurangnya waktu pengeluaran, dan peningkatan tekanan akhir diastol. Ventrikel kiri gangguan fungsi tidak hanya tergantung luasnya tetapi juga lokasinya karena berhubungan dengan pasokan darah. Jadi di sini saya mempunyai kasus yang berhubungan dengan infark miokardium. Dengan kasus Tuan Z, 50 tahun dirawat di rumah sakit Maju Terus karena menderita infark miokard. Tuan Z menderita penyakit ini sudah 6 bulan yang lalu. Tuan Z mengeluh nyeri dada sebelah kiri. Nyeri dirasakan menjalar ke bahu hingga lengan kiri. Nyeri hilang dengan istirahat. Nyeri dan sesak nafas bertambah saat beliau beraktivitas. Pasien selalu bertanya tentang keadaannya sekarang. Didapatkan data klien Tuan S merasa nyeri, terlihat meringis menahan sakit, selalu memegang area nyeri. Klien membatasi nyerinya dengan membatasi aktivitas karena nyeri berskala 7. Wajah klien terlihat pucat,
cemas, keluar keringat dingin, terpasang kateter, dan terpaksa oksigen 3 liter kali per menit dengan suhu 37,5 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, posisi semi flower, dan terpasang infus 20 TPM. Tekanan darahnya 120 per 70 mmHg. Respirasinya 28 kali per menit. ACD dibantu dan dipasang terapi nitrolisen sublingual. Asuhan keperawatannya yang pertama yaitu pengkajian. Jadi di sini nama pasiennya Tuan Z, umurnya 50 tahun, alamat kuda mati, agamanya Kristen, tanggal masuk rumah sakit 30 November 2019. Nomor rekam medis 3001234556, asal Melati. Yang kedua adalah analisa data. Data fokus yang saya dapatkan yaitu data subjektif dan objektif. Data subjektifnya yaitu pertama, klien merasa nyeri dada sebelah kiri. Yang kedua, klien merasa nyeri menjalar ke bahu hingga ke lengan kiri. Yang ketiga yaitu klien merasa sesak nafas. Dan TO-nya nadi 88 kali per menit, tekanan darah 120 per 70 mmHg, respirasinya 28 kali per menit. Klien selalu memegang area nyeri. Etiologinya yaitu perubahan volume isi sekuncuk, dan problemnya penurunan curah jantung. Yang ketiga yaitu diagnosa keperawatan. Dari analisa data saya mendapatkan diagnosa keperawatannya yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan volume isi sekuncuk. Yang keempat yaitu diagnosa keperawatan penurunan curah jantung berhubungan dengan volume isi sekuncuk. Dan tujuan dan kriteria hasil, dalam waktu 2x24 jam terdapat penurunan respon nyeri dada dengan kriteria hasil. A. Secara subjektif, klien mengatakan penurunan rasa nyeri dada. B. Secara objektif didapatkan tanda vital dalam batas normal. C. Yaitu wajah terlihat rileks. Intervensinya, catat klarifikasi nyeri, lokasi intervensi, lamanya, dan penyebarannya. Rasionalnya, variasi penampilan dan perilaku klien karena nyeri yang terjadi dianggap sebagai pengkajian awal. Yang terakhir adalah evaluasi. Pada hari tanggal 1 Desember 2019, waktunya 11.40, evaluasi yang saya dapatkan dari pasien yaitu S. Klien mengatakan nyeri dada sebelah kiri mulai berkurang, O-nya keadaan umum lemah, TTV setelah pemeriksaan, setelah tindakan yang dilakukan, tekanan darahnya menjadi 120 per 80 kali mmHg, respirasinya 24 kali per menit, nadi 83 kali per menit, suhu 35,5 derajat Celcius. A. Masalah teratasi. B. Intervensi dihentikan. Jadi sekian dari video saya, semoga video ini bisa menjadi panutan dan pengajaran dan pelajaran bagi teman-teman semua. Thank you for watching.